Namis. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Oke teman-teman, di video ini kita akan fokus mengenai si protokol-protokol yang dipakai pada routing yang sifatnya dinamis. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai protokol yang digunakan pada distance vector ya, dimana distance vector adalah kita pelajari bahwa dia terdapat protokol yaitu RIP dan IJRP. Tetapi dalam implementasinya, BJP dalam hal ini dia akan mengatur koneksi antar AS ini, dia juga menggunakan prinsip dari si distance vector. Artinya dia dalam mengkoneksikan antar AS ini, si BGP akan memilih jalur yang terpendek. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau RIP digunakan pada IGP, Interior Routing Protocol. Kalau si BGP digunakan pada si Exterior Routing Protocol. Kalau IJRP juga si interior. Nah, ini kan IJRP digunakan oleh Cisco ya. Nah, karena IJRP dibuat oleh Cisco, maka otomatis EIJRP akan dibuat juga oleh si Cisco. Jadi, kedua protokol ini dibuat oleh Cisco. Tapi ini bukan termasuk yang distance vector ya. Kalau distance vector cuma 3 hal ini, yaitu RIP, IJRP, dan BGP. Sekarang kita bahas yang pertama dulu, yaitu RIP. Nah, RIP atau singkatan dari Routing Information Protocol, ini merupakan protokol yang paling tua, yang paling tua dalam sejarah, ya, di mana dia masih menggunakan metrik yaitu count hop, artinya dia akan menghitung berapakah jumlah hopnya. Nah, dalam menghitung jumlah hopnya, dia akan dipengaruhi oleh nilai TTL atau time to live. Oke teman-teman, jadi kalian masih ingat ya TTL itu, kalau misalnya dia melewati satu hop atau satu router gitu, dia akan berkurang satu TTL-nya. Nah, dalam si RIP ini, jumlah hop yang diperbolehkan itu hanyalah bersifat 15. Jadi cuma 15 hop lah yang bisa dilewatkan. Kalau misalnya kita punya jaringan dan melewatkan sebuah router itu ada 16, maka otomatis paketnya itu akan hilang. Karena hopnya ini maksimal hanyalah 15. Nah, maka dari itulah konfigurasi dalam si RIP ini sangatlah sederhana. Karena dia hanya melihat metriknya berdasarkan jumlah si hopnya atau count hopnya. Kemudian si RIP ini akan mengupdate tabel routingnya setiap 30 detik sekali. Jadi dalam proses update-nya itu akan dilakukan secara periodik. Oke? Nah, ketika informasinya itu terus diupdate terus setiap 30 detik sekali, maka dia akan terjadilah namanya loop routing. Dan ini akan menjadi masalah. Karena apa? Karena informasi yang sama itu akan disebarkan berulang-ulang, ya kan? Nah, karena disebarkan berulang-ulang, maka paketnya itu akan di-drop dan paketnya itu akan loss. Nah, jadi ini adalah kelemahan di dalam si RIP. Yang pertama, hanya melihat si metriknya berdasarkan jumlah hopnya saja. Oke, ini kelemahannya ya. Dia akan melihat metriknya berdasarkan jumlah hopnya saja. Dan yang kedua, dia akan terjadi loop routing karena dia terus mengupdate informasinya atau membroadcast informasinya setiap 30 detik sekali. Di balik kelemahan itu, dia juga terdapat kelebihan ya teman-teman. Jadi di sini kelebihannya saya warnain warna hijau, kalau kelemahan warna merah, supaya bisa dikenali. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya ialah dia mudah untuk dikonfigurasi, karena dia sifatnya sederhana sekali. Dia hanya menghitung jumlah hopnya saja, maka dia mudah untuk diatur-atur. Dan yang kedua, ini kelebihannya pertama. Dan yang kedua, dia akan melakukan prosesnya disebut juga dengan trigger update. Artinya apa sih? Nah, kalau misalnya si RIP itu kan membroadcast tiap 30 detik sekali ya kan. Jika terdapat perubahan routing, di mana perubahan routingnya itu belum sampai 30 detik sekali, jadi belum dalam batas waktu normalnya, maka dia akan bisa langsung diupdate tabel routingnya itu. Jadi dia tidak menunggu 30 detik sekali untuk melakukan update routing ketika dia terjadi perubahan. Jadi kalau ada perubahan langsung diupdate walaupun dia belum 30 detik. Ini adalah kelebihan dari si RIP. Nah, protokol yang kedua di dalam distance vector yaitu IJRP. Di mana IJRP ini akan dikembangkan oleh perusahaan yaitu Cisco untuk mengatasi kekurangan RIP.
Jadi kan kalau RIP itu kan hanyalah memperlihatkan atau matriksnya itu hanya memperhitungkan tentang count hopnya atau jumlah hopnya. Kalau di sini, selain dia memperhitungkan atau melihat jumlah hopnya dengan melihat jarak yang terpendek, metriknya juga akan ditambahkan dengan melihat berapa bandwidth-nya, berapa bebannya, delay-nya, dan kehandalannya. Oke, jadi dia akan ditambahkan parameter-parameter ini, keempat ini, selain jumlah hopnya. Tetapi dia tetap melihat berdasarkan jarak yang terpendek. Kalau di dalam RIP itu setiap 30 detik sekali informasinya di broadcast atau di update tabel routingnya, kalau dalam EJRP dia akan diupdate setiap 90 detik sekali. Kemudian jumlah hopnya dia juga terjadi penambahan, yaitu maksimumnya 255. Kalau yang sebelumnya hanyalah sebesar 15 hop, di mana kalau 15 hop itu kan sedikit sekali ya. Kalau router itu kan kita melewati router itu kan pasti routernya jumlahnya banyak. Nah, kalau di sini dia ditambahkan, jadi ketika dia melewati 256 barulah dia terjadi packet loss. Jadi sudah lebih bagus lagi ya, teman-teman. Dan nilai administrative distance atau disingkat dengan AD pada protokol EJRP ini adalah sebesar 100. Nah, yang ketiga protokolnya dalam distance vector yaitu BGP. Jadi kan seperti yang telah kita pelajari bahwa BGP adalah protokol yang mengatur komunikasi antar AS. Artinya dia networknya antar multi-home gitu lah ya. Jadi kalau misalnya di sini ada AS, kemudian di sini ada AS lagi. Nah, komunikasi antara kedua AS ini akan diatur oleh protokol si BGP. Sebenarnya tujuan utama dari si BGP ini adalah untuk keamanan data, teman-teman. Atau untuk safety-nya ya, teman-teman. Jadi tujuannya yaitu dia untuk memastikan bahwa rute yang dipakai antara hubungan AS1 dengan yang lainnya itu aman, bukan sembarang router gitu ya. Jadi gini loh maksudnya, tujuan utama dari si BGP adalah keamanan jaringan. Sehingga dia akan memastikan betul-betul manakah rute yang dipakai untuk berkomunikasi antara dua AS ini. Jadi nggak sembarang rute bisa masuk gitu lah ya. Jadi kalau misalnya dalam komunikasi dua gini kan BGP itu kan ada yang namanya firewall. Jadi ini firewall itu seperti pagar, teman-teman. Jadi dalam satu AS ini ada namanya si firewall. Dalam satu AS ini ada namanya firewall. Dan firewall ini berlapis-lapis. Nah, kenapa pagarnya berlapis-lapis? Ya supaya keamanan datanya juga bagus. Kayak misalnya rumah kalian. Ini misalnya rumah kalian ya. Sebelum masuk ke rumah kalian, kalian kan mesti lewatin komplek kalian dulu nih. Dimana kompleknya ada sapam, ya kan? Ada sapam. Terus sapam mau nanya nih, kamu masuk mana? Mau masuk rumah ini, Pak? Gitu. Oh ya udah boleh masuk. Kemudian pas nyampe di rumah kalian ada pagar, ya kan? Terus pas masuk lagi ada pintu rumah. Terus masuk lagi ada macam-macam dah pokoknya. Nah, ini merupakan fasilitas-fasilitas yang dibangun untuk keamanan rumah kalian kan. Nah, ini juga sama seperti dalam satu AS ini, dia juga terdapat namanya firewall. Jadi ada banyak lapisannya untuk menjaga keamanan dalam satu AS ini. Jadi kalau misalnya dalam berkomunikasi, BGP akan melihat betul-betul informasi yang akan dikirimkan atau yang diterima itu benar-benar informasi yang akan membawa data kita atau informasi yang tujuannya untuk mengambil atau mencuri data kita atau sifatnya dengan hacking gitu lah ya. Nah, dia akan mengatur keamanan datanya. Supaya apa sih diatur seperti ini? Supaya datanya yang dipakai untuk berkomunikasi antara AS ini lebih reliable atau bahasa Indonesia lebih handal, dan juga untuk keamanan jaringan itu sendiri. Jadi ini adalah tujuan utama si BGP. Dia akan memprotek komunikasi antara si router ini. Selain dia fungsinya untuk keamanan jaringan, BGP dalam melakukan komunikasi antara AS, dia akan menggunakan teori si distance vector. Artinya dia melihat pada jarak yang paling pendek. Mana sih jarak yang paling pendek? Kalau misalnya pengen berkomunikasi gitu ya. Nah, algoritma routing yang kedua yaitu dia menggunakan link state yang dinamakan dengan algoritma Dijkstra, ya kan? Sudah kita bahas ini sebelumnya, di mana
Algoritma Dijkstra ini dia akan menggunakan protokol yang dinamakan dengan OSPF atau singkatan dari Open Shortest Path First. Jadi si OSPF ini dia akan menggunakan algoritmanya untuk menghitung biaya yang terendah supaya dia sampai ke tujuan. Jadi dalam penentuan jalurnya, OSPF ini selain dia melihat jarak yang terpendek, dia akan melihat juga cost dari jarak tersebut, dari jalur tersebut. Manakah biaya yang paling murah untuk mencapai tujuannya? Nah, di sini terdapat proses algoritma Dijkstra pada OSPF, di mana proses-prosesnya ini silahkan teman-teman baca, yang intinya adalah dalam mencari jalur yang terbaik, dia tidak mengupdate rutenya itu secara terus-menerus. Ya, jadi dia tidak mengupdate rutenya itu secara terus-menerus. Tetapi ketika informasinya itu yang di tujuannya itu tidak sampai atau tidak ketemu, maka dia akan melakukan hitung ulang seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya di link state. Nah, ini merupakan proses-proses dalam OSPF. Nah, kemudian yang telah kita bahas sebelum-sebelumnya itu merupakan protokol-protokol dalam distance vector dan juga dalam link state. Di sini adalah protokol yang digunakan dalam hybrid, di mana hybrid ini berusaha untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari dua protokol tersebut. Nah, hybrid itu akan menggunakan protokol yang dinamakan dengan EIGRP atau Exchange Interior Gateway Routing Protocol. Dalam implementasinya, si EIGRP akan menggunakan sistem yang dinamakan dengan dual. Telah kita bahas ya teman-teman. Dan dual ini digunakan untuk mengkalkulasikan atau menghitung dan membangun sebuah routing table. Jadi table yang akan dibuat oleh si hybrid itu akan dibuat oleh si dual. Nah, ini merupakan metrik yang digunakan pada tiap protokol. Kalau protokol RIP, dia akan menggunakan metrik yaitu jumlah hop atau hop count yang telah kita bahas ya. Jadi kalau misalnya hop count itu dia akan tergantung pada nilai time to live-nya. Kemudian kalau protokol IGRP dan IGRP, dia akan menggunakan bandwidth, kemudian delay, load, dan reliability. Di mana dalam menggunakan ini, dia juga akan menggunakan jalur yang terpendek. Dia akan mengimplementasikan RIP, tetapi dengan tambahan keempat parameter-parameter ini. Kemudian, untuk yang selanjutnya, IS to IS dan OSPF, untuk metriknya dia akan menggunakan cost, biaya yang terendah, dan juga bandwidth. Jadi inilah yang menjadi pertimbangan ketika sebuah sistem atau sebuah jaringan menggunakan protokol tertentu. Apakah dia ingin berdasarkan hop count, apakah dia ingin berdasarkan cost dan bandwidth-nya aja, atau berdasarkan bandwidth, delay, load, dan reliability. Nantinya dari metrik-metrik ini, dia akan bisa menentukan protokol mana sih yang lebih bagus dan lebih efisien untuk dipakai pada sebuah jaringan. Di sini terdapat tabel dari AD ya, atau Administrative Distance, di mana AD ini merupakan nilai dari sebuah metrik. Ya teman-teman. Nah, kalau misalnya yang RIP, dia nilai AD-nya adalah 120. Kalau yang IGRP, dia nilainya 100, ya kan? Kalau yang BGP, kalau misalnya dia internal pakai 200, kalau eksternal dia pakai 20. Dan ini adalah contoh-contoh yang distance vector. Kalau yang link state, dia OSPF pakai yang 110. IS to IS pakai 115. Nah, kalau yang hybrid, dia kan pakai EIGRP ya. Kalau misalnya EIGRP-nya internal, dia pakai 90. Kalau eksternal, dia pakai 170. Nah, ini yang merupakan nilai-nilai dari AD atau Administrative Distance sebagai patokan atau kualitas si matriknya itu seberapa banyak gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya jaringan ini sifatnya itu statis, ya, ini kan dinamis semua nih. Kalau misalnya dia statis, maka nilai AD-nya itu berupa 1.